Tuhan. Sehati berkarya membangun negeri. Ada banyak orang yang mengaku sudah tercerahkan, tapi sedikit yang benar-benar hidup dengan kesadaran itu. Spiritualitas bukan tentang berapa sering kita meditasi, berapa banyak buku filsafat kita baca, atau seberapa sering kita mengucap kata ikhlas di media sosial. Spiritualitas sejati tidak butuh pengakuan. Ia adalah cara hidup, pola pikir, dan napas yang menyatu dengan realitas tanpa topeng pencitraan. Orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi bukanlah orang yang sempurna. Ia hanyalah seseorang yang sudah selesai bertarung dengan dirinya sendiri. Kita sering salah paham, mengira menjadi sangat spiritual berarti selalu tersenyum, lembut, dan bebas dari kesalahan. Padahal justru kebalikannya. Orang yang benar-benar spiritual adalah mereka yang pernah masuk ke kegelapan diri mereka, menatapnya tanpa kabur, dan pulang membawa kesadaran baru. Mereka tidak bicara banyak tentang energi positif, tapi kehadiran mereka sendiri sudah cukup menenangkan. Mereka tidak perlu selalu berceramah tentang kebajikan, tapi perilakunya sudah menunjukkan keluhuran sifatnya. Berikut ini 10 tanda orang yang sudah mencapai tingkatan spiritual tinggi. Tanda yang tidak bisa dibuat-buat, karena hanya muncul dari jiwa yang sudah matang menghadapi luka dan kenyataan. Pertama, kesadaran diri mereka sangat tinggi. Orang yang benar-benar sudah mencapai tingkat spiritual tinggi memiliki kesadaran diri yang nyaris konstan. Mereka tidak menjalani hidup dengan autopilot seperti kebanyakan orang. Setiap tindakan dilakukan dengan sadar, tidak asal bicara, tidak asal bereaksi, dan tidak asal mengikuti arus sosial. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus mundur tanpa merasa kalah. Mereka paham emosi mereka, mengenali pola pikir mereka, dan sadar betul bahwa tidak semua pikiran dan prasangka pantas dipercaya. Kesadaran diri ini membuat mereka tidak mudah terseret arus emosi dan informasi. Mereka tahu bahwa respon adalah pilihan, bukan kewajiban. Dan karena itu, mereka tidak menjadi korban situasi, melainkan pengamat yang sadar. Saat marah, mereka tahu batasnya. Saat senang, mereka tidak mabuk, euforia. Segala hal ditempatkan dengan keseimbangan. Orang yang sadar diri bukan berarti tidak pernah salah. Mereka pernah salah karena mereka manusia. Hanya saja mereka lebih cepat menyadari kesalahan, memohon ampun, dan memperbaikinya tanpa drama. Mereka tidak menyangkal sisi gelapnya, tapi sudah berdamai dengannya. Kesadaran diri yang tinggi adalah fondasi spiritualitas sejati. Karena tanpa mengenal diri, kita hanya akan menjadi peniru, bukan pejalan yang benar-benar sadar. Kedua, mereka fleksibel dan luwes. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin luas cara pandangnya terhadap dunia. Ia tidak kaku dengan ide, dogma, atau kelompok tertentu. Ia tahu bahwa setiap orang melihat dunia dari jendela yang berbeda. Ia tidak merasa terganggu oleh perbedaan, justru menghormatinya sebagai keindahan dari keragaman ciptaan. Ia bisa menghargai keyakinan orang lain tanpa kehilangan keyakinan sendiri. Fleksibilitas ini membuatnya mudah diterima dimanapun. Ia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa kehilangan jati diri. Ia tidak merasa lebih suci dari yang lain, tapi juga tidak merendahkan diri demi diterima. Ia hanya menjadi dirinya, apa adanya. Orang seperti ini tidak hidup dalam sekat, tapi dalam kesadaran bahwa semua manusia adalah pengembara dalam perjalanan hidup di dunia, meski dengan rute yang berbeda-beda. Ketiga, energi mereka sangat ringan. Ada orang yang baru masuk ruangan dan suasananya langsung terasa tenang. Tidak ada aura pamer, tidak ada getaran ego, hanya energi lembut yang menenangkan. Orang seperti ini tidak perlu bicara banyak untuk membuat orang lain nyaman, karena kehadirannya sendiri sudah cukup menyejukkan. Energi mereka ringan karena mereka tidak membawa beban kebencian, dendam, iri hati, atau kesombongan. Mereka hidup dengan hati yang bersih dan tulus, dan itu memancar secara alami, tidak dibuat-buat. Ketika kita bersama orang seperti ini, kita akan merasa aman menjadi diri sendiri. Kita bisa terbuka tanpa takut dihakimi. Kita tidak khawatir diberi ceramah yang tak kita minta.
Itulah efek dari energi yang selaras. Ia tidak menguras, tapi mengisi. Ia tidak memaksa, tapi memeluk. Ketenangan batin mereka menular. Mereka bukan tipe yang mengatur orang, tapi justru membuat orang ingin menjadi lebih baik. Mereka tidak perlu berusaha menjadi vibes positif, karena mereka memang sudah menjadi frekuensi damai itu sendiri, dan tanpa disadari mereka menyembuhkan orang-orang di sekitarnya cukup dengan keberadaannya. Keempat, tidak mau menyakiti orang lain. Tanda spiritualitas sejati bukan pada seberapa banyak kitab yang kita hafal atau seberapa sering kita melantunkan mantra suci, tapi dari seberapa besar keengganan kita untuk menyakiti. Orang yang spiritualnya tinggi tidak tega melihat orang lain terluka, baik dengan tindakan, kata-kata, atau sikap. Mereka tahu bahwa setiap perbuatan buruk yang dikirim akan kembali pada diri sendiri, karena energi tidak pernah salah alamat. Maka mereka memilih berhati-hati, bukan hanya karena takut dosa, tapi karena paham hukum keseimbangan alam semesta. Mereka tidak curang, tidak manipulatif, tidak menggunakan kebaikan sebagai topeng. Mereka tegas, tapi tidak kejam. Mereka bisa berkata tidak tanpa kebencian. Mereka menolak menjadi sumber luka meski bisa. Dan disitulah kekuatan mereka, lembut tapi berprinsip. Orang yang tidak mau menyakiti siapapun bukan lemah, tapi sadar bahwa melukai orang lain sama saja dengan melukai diri sendiri. Dan hanya yang benar-benar sadar yang akan hidup dengan prinsip itu. Kelima, ketenangan dan kenyamanan pada diri sendiri. Ketenangan yang mereka miliki bukan hasil dari dunia yang tenang, tapi dari hati yang damai. Mereka bisa tetap stabil meski lingkungan di sekitarnya berantakan. Rasa nyaman yang muncul dari dalam itu bukan dibuat-buat, melainkan efek alami dari hidup dalam kebaikan dan kejujuran. Orang yang tenang biasanya sudah selesai dengan urusan dendam dan iri hati. Mereka tidak menimbun niat jahat, tidak menyimpan racun dalam hati. Dan karena itu, jiwanya terasa lega. Efeknya sederhana tapi luar biasa. Mereka mudah tidur, mudah tersenyum, dan tidak gampang cemas. Mereka tidak sibuk menampilkan citra baik, karena mereka benar-benar hidup dengan kebajikan yang nyata. Ketenangan mereka bukan topeng, tapi hasil dari kebersihan hati yang terjaga. Kenyamanan dalam diri bukan datang dari pengakuan luar, tapi dari kesadaran bahwa kita sudah hidup dengan cara yang benar, meski sederhana. Keenam, rendah hati dan berani mengalah. Ciri tertinggi dari orang yang benar-benar spiritual bukanlah kemampuan bicara bijak, tapi kerendahan hatinya. Mereka tidak merasa lebih suci, tidak merasa lebih tahu, tidak merasa lebih baik, tidak merasa di atas. Justru, semakin tinggi spiritualnya, semakin rendah hatinya. Mereka tahu bahwa yang benar-benar tahu tidak butuh terlihat paling tahu. Mereka sering memilih mengalah, bukan karena kalah, tapi demi menjaga keharmonisan dan kedamaian. Mereka juga paham bahwa perdebatan ego hanya membuang energi. Mereka tidak perlu membuktikan kehebatan, karena kebesaran sejati tidak perlu pengakuan. Mereka lebih suka menjadi damai daripada menjadi pemenang. Kerendahan hati lahir dari kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar lebih tinggi atau lebih rendah. Menilai siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah bukanlah wilayah kewenangan manusia. Dan inilah paradoks tertinggi dari spiritualitas. Semakin tinggi tingkat kesadaran spiritual kita, semakin kecil rasa aku di dalamnya. Orang seperti ini berjalan pelan, tidak berisik, tapi meninggalkan jejak dalam-dalam di hati banyak orang. Dan begitulah ciri jiwa yang besar. Lembut, tenang, dan tidak butuh sorotan, karena cahayanya sudah datang dari dalam. Ketujuh, empati, kasih sayang, dan kemanusiaan mereka tinggi. Semakin spiritual seseorang, semakin peka hatinya terhadap penderitaan orang lain. Ia tidak butuh status sosial atau hubungan darah untuk berbelas kasih. Ia tidak melihat agama, warna kulit, atau status sosial. Ia hanya melihat manusia, dan itu cukup. Ia tidak cepat menghakimi, karena tahu setiap orang membawa luka yang tidak terlihat. Ia membantu tanpa pamrih,
bukan karena ingin dianggap baik, tapi karena ia tidak tahan melihat ketidakadilan. Empatinya bukan hasil pelatihan, tapi refleks alami dari jiwa yang sadar. Kasih sayang yang ia tunjukkan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena butuh keberanian besar untuk tetap lembut di dunia yang sering keras dan dingin. Ia tahu bahwa cinta bukan teori, tapi tindakan kecil yang konsisten. Orang seperti ini membawa cahaya dimanapun ia berada, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia memilih untuk tidak menambah kegelapan di dunia ini. Kedelapan, mereka berani menghadapi kesulitan. Kesadaran tinggi tidak membuat seseorang kebal terhadap penderitaan, tapi membuatnya berani menatapnya tanpa kabur. Orang yang spiritualitasnya matang tidak lari dari masalah hidup, tidak mengeluh berlebihan, dan tidak menyalahkan siapapun. Ia justru masuk ke dalam badai dengan kepala tegak, karena tahu badai itulah yang membentuk karakternya. Mereka tidak sibuk bertanya, "Kenapa aku?" tapi berkata, "Baik, mari kita lihat apa yang bisa aku lakukan dengan ini." Mereka punya kemampuan untuk tetap tenang dalam kekacauan. Itu bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka tahu rasa sakit bukan akhir, melainkan transisi menuju kebijaksanaan. Keberanian mereka lahir dari kepercayaan bahwa semua kejadian punya maksud. Karena tidak ada yang namanya kebetulan, acak di dunia ini. Mereka tahu hidup tidak selalu ramah, tapi selalu adil. Dan mereka memilih untuk tetap berdiri, bahkan ketika segalanya jatuh. Kita tahu seseorang spiritualitasnya tinggi ketika kesulitannya tidak membuatnya pahit, tapi justru membuatnya semakin lembut dan dalam. Kesembilan, menyukai dan menikmati waktu sendiri. Orang yang spiritualitasnya tinggi tidak takut kesepian, karena mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Mereka menikmati waktu sendiri untuk menata pikiran, membersihkan energi, dan mendengarkan suara jiwanya sendiri, sesuatu yang tidak bisa dilakukan di tengah kebisingan dunia. Mereka tahu bahwa kesendirian bukan kekosongan, tapi ruang suci untuk beristirahat dari topeng sosial. Dalam kesendirian, mereka menemukan kejujuran yang tak bisa ditemukan di keramaian. Orang yang mampu menikmati waktu sendiri tidak mudah tergantung pada siapapun. Ia mencintai tanpa ketergantungan, memberi tanpa kehilangan, dan hidup tanpa perlu sorakan publik. Ia menjadi sumber damainya sendiri. Dan pada titik itu, ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia sudah menjadi teman terbaik bagi dirinya sendiri. Kesepuluh, mereka menyatu dengan kehidupan, bukan melawannya. Sebagian besar orang hidup dalam perlawanan, marah pada masa lalu, resah pada masa kini, takut pada masa depan. Tapi ketika seseorang sudah mencapai kesadaran spiritual tinggi, ia berhenti melawan arus hidup. Ia belajar mengalir, bukan menyerah, melainkan percaya pada kebijaksanaan yang lebih besar dari dirinya. Ia tahu bahwa setiap kejadian, bahkan yang tampak buruk, memiliki maksud tersembunyi. Ia berhenti mengeluh dan mulai mencari pelajaran di baliknya. Ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya, tapi belajar selaras dengan alur yang diberikan. Ketenangan orang seperti ini terasa nyata karena datang dari penerimaan total terhadap kenyataan. Ia tidak lagi sibuk berkata, "Seharusnya tidak begini," tapi mulai berkata, "Mungkin ini memang jalannya." Dan dari situ ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dirusak oleh perubahan apapun. Spiritualitas sejati bukan tentang mengontrol hidup, tapi menari bersama hidup. Dan hanya yang sadar yang bisa menari tanpa kehilangan ritme. Pada akhirnya, orang yang telah mencapai tingkatan spiritual tinggi bukanlah mereka yang sempurna tanpa celah, tetapi mereka yang sadar akan setiap tarikan nafas dan gerak hatinya. Mereka tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tahu kapan harus berjalan, kapan harus diam, dan kapan harus menyerahkan segalanya kepada yang lebih besar dari diri mereka. Dan di titik itu, kedamaian bukan lagi sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang mereka pancarkan kemanapun mereka melangkah.
Semoga cahaya kesadaran selalu menyertai perjalanan batin kita semua. Semesta TVN 69. The power of love.